Kita akan belajar tentang hati, saudara. Kalau saudara bisa bahasa Mandarin, ya, maka orang Tionghoa bahasa Mandarin itu selalu menunjukkan zin, hati itu. Itu pusat kehidupan. Saya dalam banyak baca buku apa saja begitu, beda sekali orang Barat dan orang yang bisa bahasa Mandarin. Asia sebagian, tapi nggak semuanya. Tapi betul-betul orang Tionghoa itu bahasa Mandarin itu apa saja yang dibahas itu pasti bicara tentang hati. Dan di situ Alkitab itu jelas sekali. Hati itu pusatnya kehidupan. Ya, dunia itu mengakui betul. Nah, maka itu Papa di surga selalu minta kepada kita untuk kita jaga hati kita lebih daripada apapun juga. Jelas nggak akan ada banyak waktu kalau hari ini kita akan belajar semua tentang hati itu. Tapi percayalah, suami istri bermasalah, itu pasti ada yang hatinya nggak beres. Hubungan orang tua dengan anak kalau ada masalah, pasti salah satu dari pihak itu ada yang hatinya nggak beres. Persahabatan yang sudah begitu lama, tiba-tiba bisa pecah. Pasti ada yang hatinya nggak beres. Kalau saya pakai kalimat ini, saudara bisa nangkep nggak? Setuju nggak kalau saya ngomong ini? Nah, orang bisa membaca pikiran orang. Renungkan itu. Kita bisa nebak orang ini ngomongnya kemana, dia mau kemana. Sering nggak kita lihat gitu tuh dari cara dia ngomong. Tapi hati itu nggak bisa ditebak. Suami istri sudah menikah 60 tahun, 70 tahun sekalipun, tetap mereka dua nggak pernah bisa tahu isi hatinya masing-masing. Hati itu yang bisa tahu isinya cuma orang itu dengan Tuhan. Tidak ada orang lain bisa tahu isi hati orang. Karena ini penuh dengan rahasia. Itu sebabnya kenapa di semua pengadilan di dunia perlu saksi. Gara-gara nggak ada orang bisa baca hati orang. Hakim disebut adil kalau dia bisa baca hati si terdakwa. Oh, aku tahu sebelum kamu buat itu kamu sebegini. Nah, ngerti nggak maksud itu? Kenapa hanya Tuhan disebut hakim yang adil? Karena dia tahu isi hati kita. Sebelum kita buat apa-apa, dia sudah tahu isi hati kita. Nah, ini sumber masalah. Maaf saya berkata, pendeta pun sudah bisa salah kalau hatinya itu salah. Udahlah, pokoknya semua itu bicara tentang hati ini. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi kalau saya dengar cerita, saya baca buku, bukan bahasa Mandarinnya, tapi tentang cerita-cerita Tiongkok kuno begitu, kagum filsafatnya itu, pasti hati dibereskan. Jangan saudara merasa takut untuk belajar tentang tulisan Konghucu. Itu bicara soal etika, itu bukan agama. Bagaimana hati orang? Nah, iblis sebelum mempengaruhi kita di bagian lain dari hidup kita, maka dia akan mengganggu hati ini nomor satu. Ya, baca dulu satu ayat, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 23. Boleh bahasa Inggrisnya, berapa terjemahan kita lihat. Bahasa Indonesianya. Cepat, Amsal 4 ayat 23. Tante Siti bawa bahasa Mandarinnya enggak? Oh, Oke, sudah dapat Amsal 4 ayat 23? Silakan dibaca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Ya. karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Tante Imi yang baru baca Alkitab ini ternyata punya teman namanya Bu Manli. Lah di Jakarta kami tinggal di rumahnya Bu Manli, temannya Tante Imi tadi baru kenalan. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, terjemahan lama berkata, jagalah hatimu lebih daripada apa saja yang patut dijaga. Kenapa? Karena dari dalamnya itu terpancar kehidupan. Ada yang bawa bahasa Inggris? Silakan baca. Terjemahan apa saja? Silakan. Yuk. Guard your heart. Oke. Ya, Jenny dulu. Proses ini. Jenny. Pas apa tadi? Oh, Wiwi. Oh, silakan. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Ada pusat, ada sumber kehidupan, the source of your life. Terjemahnya salah sama Emil? Saya balik ya, saya balik.
Kalau hati itu harus dijaga dengan segala macam cara, lebih daripada apapun juga. Tidak salah kalau ada di antara kita pertama kali punya mobil. Wah, itu jaga mobilnya lebih daripada jaga anaknya. Wajar bukan? Karena baru pertama kali punya kok. Jangan merasa berdosa. Iya toh? Nggak apa-apa. Oke. Ada orang, jangan tersinggung. Kasih nggak kenal suara satu persatu. Ada orang yang begitu jaga pipinya. Sampai, jangan sampai ada jerawat satu aja keluar. Ada toh seperti itu. Aduh, dijaga betul-betul. Ada orang yang menjaga kulit mukanya, takut kalau keriput. Udah tua oleh siapa saja lah, takut dia keriput. Ada bukan? Loh, saya tanya itu. Kalau ada orang punya berlian, bilang aja yang 10 karat, 20 misalnya, dijaga nggak? Lu jaga tidak? Loh, walaupun nggak punya, ngerti tuh, saya tanya kok ini. Saya loh, kalau saya tanya kan nggak harus punya, betul nggak? Yang penting kan konsepnya ngerti. Jaga dong. Mana punya berlian segitu gede. Nah, bayangkan kalau kita punya sampai 20 karat misalnya, gitu ya. Itu jaganya. Saya percaya tidur berak pun dibawa terus itu, takut hilang. Wajar. Nah, saudara, Amsal 4:23 lebih dari apa saja. Bisa ngerti maksudnya? Lebih dari apa saja yang harus kita jaga. Sebab dari dalamnya terpancar kehidupan, the source of life. Sumbernya hidup. Nah, sekarang saya mau balik. Kalau ada manusia tidak bisa jaga hatinya, apa yang muncul? Kebalikannya the source of life. Iya, kematian. Kematian. Nah, ini yang merusak kehidupan. Bahkan saya berkata, ini yang merusak banyak gereja. Pokoknya kalau saudara dengar ada gereja ribut, pasti ada yang gak beres hatinya di situ. Udahlah, satu ayat ini cukup untuk mendeteksi, untuk mencari banyak hal yang jahat. Pasti dari hati, pasti dari hati. Nah, saya tidak tahu apa saudara pernah masih ingat cerita-cerita zaman dulu, in the ancient time misalnya. Semua kerajaan zaman itu hanya ada satu tempat yang sangat dirahasiakan. Yang boleh tahu hanya 2 orang. Raja dan penasihat kerajaan. Bahkan permaisuri dan anak-anak raja nggak boleh tahu. Apa itu? Mata air. Mata air. Sumber air kerajaan itu. Itu sangat dirahasiakan. Kenapa? Ayo, kenapa? Zaman dulu ini. Nah, sebab kerajaan lain kalau mau nyerang kerajaan itu, yang dicari pertama adalah sumber airnya. Karena kalau sampai ketahuan di mana letaknya, mereka nggak perlu perang, masukin aja racun. Nanti seluruh negeri mati semua. Malu mereka nyerang. Nah, ternyata itu taktik iblis sampai hari ini, mengotori hati kita. Renungkan ini baik-baik. Nah, setelah sekian lama saya menjadi hamba Tuhan, saya menjadi anak Papa di surga, ternyata hanya ada 3 hal kecil sebetulnya. Ya, ternyata hanya ada 3 hal kecil yang membuat iblis gampang meracuni hati kita. Nomor 1 itu khawatir. Catat, khawatir. Jangan anggap enteng kekhawatiran. Aduh, jangan-jangan. Iya kalau iya. Aduh, kalau tidak. Nanti bagaimana ya? Khawatir. Worries. Itu yang nomor 1 iblis buat. Hubungan sahabat, hubungan teman, hubungan suami istri. Kalau kemasukan khawatir di antara salah satu itu, rusak semua. Kecil bukan? Khawatir itu, tapi ini besar. Nomor 2, jengkel. Bukan jengkol, ingat. Jengkel, saudara. Kecil. Kalau jengkel dipelihara jadi benci loh itu. Betul, nggak suka. Jengkel. Ya. Nomor 3, itu percabulan, masalah seks. Udah. Dari dulu, iblis paling gampang merusak hati kita
dengan salah satu dari 3 hal ini atau 3-tiganya sekaligus. Bayangkan 1 hal dari 3 itu saja masuk ke hati kita sudah rusak semua, apalagi 3-tiganya. Maka tuh hati-hati dengan jengkel. Jengkel gua, jengkel, awas itu. Yang suka langganan ngomong begitu. Jengkel, awas. Itu racun. Sudahlah, orang mau buat apa, orang mau ngomong apa, orang mau apa, jangan masuk ke hati kita. Kok gak ada yang ngamen? Amin. Jangan nganggapi. Nggak suka sedikit saja itu sudah meracuni seluruhnya itu. Mikir jelek tentang orang lain sudah keracunan kita. Ayo jujur, langganan nggak kita dengan barang-barang itu? Langganan nggak kita dengan barang-barang itu? Langganan sekali kita ini. Itu bodoh betul. Nah, itu bisa kelihatan dari omongan kita. Ayo jujur, coba periksa apa yang sering kita ulang-ulang, ngomong tentang apa. Nah, itu racunnya. Orang yang kecewa dengan seseorang, entah ketemu siapa saja, pasti ngulangi omongan itu. Padahal kisahnya sudah lama terjadi. Ya atau tidak? Nah, itu perbuatan iblis yang mengotori hati kita. Maka itu belajar untuk kita menjaga hati kita lebih daripada apapun juga. Supaya kehidupan itu yang mengalir. Papa mama yang hatinya nggak beres, anak-anak yang kena akibat pertama. Ayo semua kita yang sudah menikah pasti pernah ngalami itu. Anak-anak, wah di rumah sukacita, senang-senang. Lihat papa mama pulang, mukanya jeleknya luar biasa. Betul? Karena ada masalah dari luar, kita bawa pulang ke rumah. Anak-anak bingung, kenapa ini papa mama? Kasihan mereka. Mereka nunggu kita untuk pulang dengan ceria, dengan ramai. Tapi kita lagi dongkol ini. Lagi nggak enak. Entah dengan orang lain atau dengan antara berdua. Oh saudara, kalau hati kita bisa kita jaga tiap hari dari semuanya itu, pasti gembira terus atau tidak? Jawab, gembira terus atau tidak? Pasti. Nggak ada khawatir, nggak ada jengkel, nggak ada kekotoran lain-lain masuk ke hati kita, nggak. Nah, tahu akibatnya? Kalau kita selalu gembira, coba baca Amsal 17 ayat 22. Iya, saudara nggak perlu punya health insurance. Nggak usah bayar, betul, ngapain? Iya toh. Amsal 17 ayat 22. Baca banyak buku tentang kesehatan. Dengar banyak orang yang bicara tentang kesehatan. Mereka selalu berkata, jangan stres. Jangan stres, kan itu bukan? Jangan stres. Ternyata ini ayatnya. Baru kira-kira 10 tahun terakhir ini, dunia kesehatan mau mengakui. Semua, maaf jangan takut saya ngomongin ya. Semua kita manusia, siapapun orangnya, kita sudah punya sel-sel kanker bawaan loh, betul tidak? Itu pengetahuan. Nah, sel-sel kanker itu bisa hidup hanya karena satu hal, kalau stres. Itu makanan sel kanker. Stresnya bisa macam-macam. Karena kecewa, sakit hati, jengkel, semuanya itu. Oke, dibaca dulu. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jangan lupa manjurnya itu ya. Oke. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kata mengeringkan tulang ini sudah dibuktikan oleh para medis, para dokter. Kalau ada kata mengeringkan tulang, atau baca Inggrisnya dulu. Coba kita lihat Inggrisnya, coba bahasa Inggris. A heavy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing. But a broken spirit dries up the bones. Ya. Amplified. Perfect. Dries up the bones. Oke, kita belajar dulu begini. Kalau kata mengeringkan, berarti tadinya apa? Basah. Dengar baik-baik. Mana ada tulang basah? Tulang itu keras. Ini rahasia kedokteran yang saya pelajari. Ayo. Kalau kata mengeringkan tulang, dries up the bone, berarti tadinya tulang itu basah. Mana ada tulang basah? Oke. Apa bagian yang basah dari tulang?
Sumsum. Apa fungsinya sumsum? Pabrik darah. Lo betul nggak? Sumsum itu kan pabriknya darah. Apa itu? Apa? Nyambung. Wah, ini buru sumsum. Tuhan ini. Lagi lapar. Ya orang Jawa bilang bubur sumsum, kan putih kayak sumsum, memang betul itu. Ini rahasia ayat itu, saudara. Bayangkan darah itu kan pusatnya kehidupan. Loh betul tidak? Penyakit itu masuk ke dalam darah, kehidupan pun ada di dalam darah. Coba baca dulu Imamat 17 ayat 11. Wah, ini kalau kita belajar tentang dunia kedokteran, Alkitab ini sumbernya, saudara. Imamat Leviticus 17 ayat 11. Leviticus 17 ayat 11. Baca dulu sebelum saya terangkan. Yuk, salah seorang kalimat pertama saja, nggak usah sampai selesai di ayat itu. Oke, Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, cepat. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Iya, stop sampai situ. Inggrisnya? For the life of the body is in its blood. In his blood. The life of the body. Saudara dengar. Sebelum ayat ini ditemukan oleh para ahli, saya lupa di abad yang keberapa, ya, Mesir dan Tiongkok adalah dua bangsa yang dunia kedokterannya sudah maju ribuan tahun yang lalu. Tapi ngeri, dulu mereka kalau lihat ada orang sakit di bagian mana, langsung dioperasi di bagian itu. Kan ingin tahu di dalamnya ada apa. Mana baca nggak sejarah medis zaman dulu itu? 17 ayat 11. Saya lupa di abad keberapa. Setelah ayat ini ditemukan, baru dunia kedokteran tidak sesadis itu. Maka itu lihat semua dokter, begitu pasien datang, nggak periksa giginya atau dompetnya, enggak. Pasti darahnya dulu, bukan? Darahnya dulu. Entah itu tekanan darahnya atau apa. Karena ayat ini. Jadi ayat ini itu literatur tertua yang menuliskan bahwa kehidupan itu di dalam darah. Hebat sekali Alkitab itu. Maka itu saudara, beritahu anak-anak kita. Ayo, ini orang tua yang punya anak-anak yang senang baca, senang tahu, ingin tahu pengetahuan. Alkitab ini sumbernya. Hebat sekali. Saya kembali sekarang. Kalau semangat yang patah, artinya hidup yang gak ada semangat, putus asa, stres, tertekan, itu sumsumnya rusak. Kalau sumsumnya rusak, pabrik darahnya rusak. Kalau pabriknya darah itu kan kehidupan. Kalau pabriknya kehidupan rusak, berarti yang diproduksi apa? Kematian. Hebat ayat ini. Maka itu kalau kita ingat ya di Indonesia, siapa yang ingat dulu masih kecil-kecil, ada orang gila di sekitar rumah orang tua kita hidup, nggak sakit-sakit itu. Lo pernah lihat gak? Lo pernah perhati gak ada orang gila itu? Lo bener. Saya masih ingat dulu masih SD dia ada, sudah sekolah keluar kota, balik masih ada juga SMP. Saya SMA masih ada juga. Sehat, makan sembarangan, tidur sembarangan semuanya. Nah itu dia hadi betul, nggak mikir, hatinya gembira terus. Tapi jangan sampai ingin sehat terus gila dulu, enggak loh ya. Jangan. Tapi itu fakta, saudara. Orang yang nggak punya beban banyak, pikiran tidurnya enak, makan enak, wah sudahlah. Tapi hebat loh. Kalau mereka itu kita ledek, kita ejek, kita ajak, nggak marah. Tapi kalau dibohongin duit, ngerti orang gila. Loh serius, saya tuh pernah nyoba. Sampai sekarang tuh masih berlaku. Heran saya lihat. Jadi kesimpulan saya, duit itu bisa membuat orang gila jadi waras, tapi yang waras jadi gila. Ingat itu. Ayo jawab ya atau tidak. Itu duit itu jahat sekali. Dan betul kata Alkitab, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oke, jadi Alkitab itu kita bisa aplikasikan untuk apa saja. Untuk apa saja. Di kondisi apa saja. Nah, saya harap kalau saudara ngelihat cara saya, ya dalam arti khotbah kalau di gereja, ini cara saya kalau di Indonesia, saya tuh ngajar nggak cuma untuk orang Kristen, untuk kelompok Islam, kelompok Hindu, Buddha, kelompok apa saja.
Berapa perusahaan yang besar-besar tuh ngundang saya untuk memberi motivasi buat karyawan mereka, buat CEO mereka. Nah, tiap kali saya memberi ceramah, mereka selalu tanya, bukunya apa? Bapak tadi pakai buku apa? Kenapa tidak disebutkan? Ya, harus dong. Orang memberi lecturer kalau sudah bukunya apa. Nah, saya tuh gak pernah bisa ketemu buku lain kecuali Alkitab. Karena buku satu ini luar biasa. Jadi kalau saya memberi ceramah, saya khotbah di mana saja, saya gak pernah pakai buku yang lain kecuali satu. Bahkan di Indonesia saya dikenal sebagai pendeta yang sangat radikal. Karena saya berkata, kalau saya dengar ada pendeta khotbah, misalnya 1 jam dia khotbah, tapi dia ngupas 5 buku, saya berkata, kamu bukan hamba Tuhan. Bukan malas. Karena merasa justru orang melihat pendeta itu pintar. Karena bukunya, bacaannya banyak. Salah. Alkitab ini nggak pernah habis dikhotbahkan. Betul tidak? Bukunya, buku-buku itu yang Alkitab ini. Tahu ingat istilah bukunya buku-buku? Saudara cari yang tiap tahun, ya ada satu penerbit yang selalu nyebut the top 10. Ya, buku itu biasanya untuk anak-anak itu. Ini 2013 saya sudah baca. Saya mau buktikan. Sejak buku itu diterbitkan, berapa tahun yang lalu, buka di bagian buku the top 10, 10 yang top, pasti Alkitab. Buku yang paling banyak dicetak di dunia itu Alkitab. Buku yang paling banyak diterjemahkan di dunia itu Alkitab. Bahkan buku cetak pertama yang dicetak oleh mesin itu Alkitab. Kenapa? Kalau tidak ada Alkitab, tidak ada mesin cetak. Loh, kenapa? Nah, banyak nggak tahu bukan? Ini kebenaran yang hebat. Karena mesin cetak itu ada karena Alkitab. Loh, kenapa? Johann Gutenberg itu orang Jerman. Dia tadinya Katolik tapi pengikut Luther. Ketika reformasi terjadi di gereja Eropa, permintaan Alkitab, luar biasa. Karena orang haus firman. Nah, zaman itu ditulis tangan. Bayangkan, satu Alkitab berapa tahun? Nah, Johann Gutenberg sudah tambah tua. Permintaan banyak. Dia doa begini, Tuhan, beri saya sesuatu. Lah, sesuatu itu apa? Nggak ada. Nggak bisa bilang mesin cetak belum ada. Beri saya sesuatu supaya firman ini cepat didistribusikan karena permintaan banyak. Di situ Tuhan kasih hikmat. Ringkasnya, lahirlah mesin cetak. Karena mesin cetak itu dibuat karena Alkitab, maka buku cetak pertama di dunia, ya Alkitab. Itu sejarah, nggak bisa disangkal lagi. Nah, kalau tidak ada mesin cetak, nggak ada telegram, nggak ada kode Morse, tahu ya? Itu nggak ada telegram, tidak ada mesin tik, tidak ada komputer sampai hari ini. Itu evolusinya mesin cetak. Hebat sekali. Ngerti sekarang ya saudara? Nah, itulah Alkitab. Coba baca dulu satu ayat. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Kita harus membuat Alkitab itu jadi hidup dan disukai banyak orang. Amin. Kalau kita tahu betapa hebatnya buku yang satu ini. Yohanes 1 ayat 3. Salah seorang, silakan baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dianya itu siapa? The Word, firman. Amin. Segala sesuatu firman. Pokoknya semua itu karena firman. Dia karena Alkitab ini. Maka itu mau bicara apa saja, Alkitab bisa jawab. Mau bicara apa saja, Alkitab itu bisa jawab. Katakan amin. Dahsyat buku yang satu ini. Oke, jadi saya kembali lagi. Bagaimana firman Tuhan ini bisa kita aplikasikan sampai hari ini. Dia bukan buku kuno. Amin. Dia bukan buku kuno. Dia up to date sampai pada hari ini. Bahkan, saudara bisa buktikan. Maka itu jangan takut punya koleksi kitab suci agama apa saja. Untuk kita belajar. Ini di mobile saya itu udah ada Al-Quran, saudara. Karena saya mau belajar. Kenapa tidak? Nah, semua kitab suci agama, kecuali Alkitab, itu tidak ada kata pada hari ini.
Itu cuma ada di Alkitab. Saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pasti ada kata pada hari ini. Pada hari ini kamu mendengar suara Tuhan. Doa Bapa kami, kata waktunya kapan? Pada hari ini. Semuanya pada hari ini. Mungkin bacakan dulu Ulangan 6 contohnya. Ayat yang ke-6, itu ada kata pada hari ini. Inggrisnya apa? Ulangan Deuteronomy. Ya, Ulangan 6 ayat 6. Tolong bacakan supaya ini salah satu contoh. Contoh lain doa Bapa kami. Ya, pada hari ini. Ibrani 4 banyak menulis pada hari ini. Pada hari ini. Ya, silakan dibaca bahasa Inggrisnya. Ulangan 6 ayat 6. Ya, ayat 6 ayat 6. Maaf, Tante Siti maaf lah. Itu dimarahi Tante. Coret-coret. Oke. Apa yang Ya. terlintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, terima kasih. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Kalau saudara baca kisah tentang Daud ketika dia menghadapi Goliat, 3 kali dia berkata, pada hari ini aku akan buat engkau begini. Pada hari ini, biar seluruh dunia tahu. Pada hari ini. Di kitab suci agama apa saja nggak ada kata pada hari ini. Pada suatu saat, pada waktu itu, nanti. Saudara tahu nggak rahasianya? Berarti kitab suci ini up to date. Karena kata pada hari ini dibaca 50 tahun yang lalu, bunyinya apa? Dibaca 50 tahun yang akan datang? Tetap hari ini. Artinya sekarang. Berarti berlaku tiap hari firman ini. Hebat, jadi ini bukan buku kuno. Maka itu bicara tentang kesehatan, bicara tentang politik, bicara tentang apa saja. Alkitab bisa menjawab. Oh, nggak ada yang ngamen sih dari tadi. Saya nggak percaya. Ini luar biasa. Oke, kembali kepada hati tadi itu. Jadi ini pusatnya kehidupan, saudara. Kita harus jaga betul-betul. Hal-hal kecil, 3 hal tadi jangan boleh masuk dalam hidup ini. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kenapa Papa kita berfirman seperti ini? Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ya, silakan. Inggris, bahasa Indonesia, silakan dibaca. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Terus? Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Licik, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Inggrisnya, silakan. Deceitful above all things. Terus? And it is exceedingly perverse and corrupt and severely mortally sick. Who can know it or perceive or understand, be acquainted with his own heart and mind? Itu amplified. Kalau hatinya sudah membatu, sudah korup, sudah jahat, mau diapakan lagi tuh orang? Maka itu iblis selalu ngincar hati, saudara. Itu yang dirusak duluan. Udahlah, apa saja yang terjadi dalam hidup kita, berteman, berkeluarga, apa saja dengan gereja, hati itu sumbernya kerusakan. Lebih licik daripada yang paling licik, itu yang paling gampang. Pikiran gak selicik hati loh. Maka itu orang bisa bermulut manis, berkelakuan manis kelihatannya, tapi hatinya jahat, gak ada orang tahu itu. Betul tidak, saudara? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Suatu kali saya ngajar anak-anak tentang ini. Aduh, mereka tanya, Om, jadi lebih licik daripada yang licik, hati itu seperti apa? Aduh, gimana nerangkani anak-anak ini ya? Kan harus pakai logika dong, namanya anak-anak. Tuhan gak kalah pinter. Saya tanya kepada Roh Kudus, Tuhan berikan hikmat. Siapa pernah megang belut? Belut. Ya, lindung. Oke. Bayangkan belut kecemplung oli. Bisa bayangkan. Ngerti enggak? Oh, anak-anak tertawa. Oh, begitu ya. Pakai itu kumpul anak-anak itu dapat revolution yang luar biasa. Belut kecemplung oli, ya ampun.
Nah, itulah hati manusia. Liciknya luar biasa. Maka itu Papa minta itu kita jaga. Saya nggak ada waktu, tapi saya nanti cari di rumah. Kenapa Paulus sering berkata begini? Menjaga hati nuraninya. Pernah saya dengar bukan? Aku jaga hati nuraniku. Apa bahasa Inggrisnya hati nurani? Conscience. Conscience. Iya, dijaga itu. Ternyata kalau orang itu hatinya lurus, hatinya bersih. Nah, ini kembali orang-orang Tionghoa. Itu saudara kalau baca tulisan pasti bicara ini. Setan nggak bisa bekerja pada orang itu. Deceitful, ingat kata-kata. Kalau setan tahu hati kita seperti itu, deceitful. Kata deceit aja sudah full lagi. Di situ setan akan bekerja luar biasa. Maaf, walaupun dia pendeta. Ingat ini. Karena hati. Jadi kalau saudara pernah dengar tentang pemimpin-pemimpin yang jahat-jahat di dunia seperti Hitler misalnya, atau Mao Zedong, atau Stalin, atau siapa, Jim Jones, atau siapa lagi, itu hatinya semua. Jadi mulai hari ini konsentrasikan. Pagi-pagi bangun. Jangan sibuk lihat saldo berapa di bank. Jangan lihat itu. Belum gosok gigi, saya cari saldo lagi. Aduh. Ya, sudah langsung periksa hati ini. Beres nggak hari ini aku ini? Tolong baca 2 Tawarin 16 Kronikal ayat yang ke-9. Ya, 2 Tawarin 16 ayat 9. Nanti sisanya saudara baca di rumah. Siapa raja yang ditegur oleh Papa di surga ini? Benar, 2 Tawarin 16 ayat 9. Ayo silakan dibaca. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya, stop dulu sampai di situ. Mata Yahweh Tuhan kita menjelajah kemana saja? Seluruh bumi. Hanya cari satu orang yang hatinya bersungguh-sungguh kepada Dia. Terus? Dalam hal ini engkau untuk apa? Melimpahkan apa tadi? kekuatannya kepada mereka. Melimpahkan apa? Kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Terus? Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Ya. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nanti baca di rumah. Ini Raja Asa ini aneh. Tadinya setia kepada Tuhan. Hidup diberkati luar biasa. Menjelang hari tuannya dia belok. Cari jalan lain. Maka itu Tuhan tegur. Kalau kamu tetap bersungguh hati kepadaku, kamu gak akan begini. Sekarang kamu gak mau. Hatimu mulai bengkok. Cari pertolongan lain. Sekongkol. Bersekutu dengan raja kafir. Jadi Papa cari orang. Bukan yang pinter, bukan yang bodoh, bukan yang kaya, bukan yang miskin. Yang bersungguh hati kepada Dia. Itu yang dia cari. Kalau Papa menemukan orang seperti itu, jadi hatinya lurus. Dia gak mau belok-belok. Gak ada deceitful, gak ada cheating, gak ada apa-apa. Pokoknya lurus. Begitu Papa ketemu di antara kita seperti itu, maka Dia limpahkan kekuatannya. Bahasa Inggrisnya tolong dibaca. Ya, 9. Kalimat pertama aja ya. Yang engkau enggak usah. Ya. 2 Chronicles 16, Ya, 16, 9. verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of those whose hearts are blameless towards Him. You have done foolishly in this. Cukup sampai situ. Tuhan cari orang yang hatinya bisa sungguh-sungguh. Blameless ya. Blameless. Luar biasa. Nah, saudara, orang pintar bisa karena belajar. Betul tidak? Enggak ada jadi pandai. Tapi untuk hati lurus, untuk hati benar, mau sekolah di mana? Loh, betul nggak? Mau sekolah di mana? Untuk pintar kita bisa cari degree di banyak university. Nah, untuk punya hati yang begitu, saya punya istilah. Kalau saya ngajar di Indonesia, saya bilang sekolah di universitas kehidupan. Iya toh? Ya tiap hari kita belajar dari semua situasi, keadaan, peristiwa yang jelek maupun yang bagus,
Itu semua jadi sekolah buat kita di universitas kehidupan. Maka itu ketika Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak terjadi. Ada orang memfitnah kita, ada orang menipu kita, ada orang menjelekkan kita. Jangan ditanggapi dengan benci. Ajak makan orang itu. Oh enggak, amin. Loh, kalau saudara nggak ngajak makan orang itu berarti saudara makan orang itu. Cuma ada satu di antara dua loh, ngajak makan atau makan, ayo. Maka itu Tuhan Yesus dalam semua baca 4 Injil selesai pasti ngajak makan. Itu kan filsafat orang Tionghoa. Makan, pokoknya makan, ayo makan. Saudara, luar biasa Alkitab ini. Maka itu supaya kita nggak sakit hati, nggak benci, makan. Itu yang selalu saya tanyakan kepada banyak anak-anak untuk ngecek rumah tangga kita harmonis atau tidak. Jadi saya pesan ini ya, saudara-saudara yang sudah jadi orang tua, yang anaknya masih kecil-kecil, ya belum 20-an, masih kecil, teenager atau ke bawah. Kalau kita punya teman, lalu anak-anak kita dekat dengan kita sebagai papa mamanya, nah suruh teman kita tanya ke anak-anak kita, suruh teman kita tanya ke anak-anak kita tentang keadaan kita di rumah. Ngerti maksudnya itu? Karena anak-anak itu kepada teman-teman kita baru mereka bisa jujur. Ngerti maksudnya? Itu cara kita mendeteksi bagaimana rumah tangga kita. Karena kepada teman kita yang anak-anak baik juga, Om Tante apa kabar? Datang bisa enak. Nah suruh mereka cerita. Saya selalu memberi pertanyaan begini. Tanya pada anak-anak itu, ya, Om tanya ya, Tante tanya, kalian sering nggak lihat papa mama makan bersama? Itu penting, saudara. Suami istri yang nggak rukun nggak mungkin bisa makan bareng. Ayo jujur, kalau kita sakit hati pada seseorang, bisa nggak duduk makan berdua? Lah cepat jawab, bisa tidak? Nah, saya tanya ini kok. Kalau kita lagi nggak enak pada seseorang, bisa nggak duduk makan bersama barengan itu loh? Nggak bisa. Ini yang bunyi gigi. Iya toh. Ini orang ini. Iya. Bagaimana kita undang orang yang dibenciin kita? Loh, Kita manggil dia makan. kalau pertanyaan bagus, bagaimana kita bisa mengundang orang untuk makan bareng kita kalau dia ngebenciin kita? Saudara dengar, Yesus Tuhan bisa makan dengan orang-orang Farisi yang begitu benci Yesus. Masalahnya kan Tuhan Yesus nggak ikut benci, yang benci kan mereka. Kalau kita disakiti orang itu, tapi kita nggak pernah merasakan itu sakit, kita bisa makan, nggak rasa sakit kok. Betul tidak? Nah, masalahnya kenapa kita bisa rasa sakit? Karena hati kita memang izinkan untuk disakiti. Orang tuli dimaki-maki, dia rasa nggak? Ya sudah, itu saja. Masalahnya kita nggak mau tuli dengan hal-hal seperti itu. Amin. Nah, jadi menjaga hati semuanya itu terserah dia mau fitnah, dia mau apa. Itu kan dia. Kalau kita tidak seperti yang dia fitnahkan, lalu kita menerima fitnah itu, yang goblok siapa? Nah ya sudah. Kenapa goblok terus? Loh, jujur nggak? Orang boleh ngomong macam-macam. Kalau faktanya kita nggak buat itu, ngapain nanggapi? Jadi yang kelejetan ya dia sendiri dong. Kita santai-santai saja. Kalau kita undang dia nggak mau. Kenapa? Kalau kita undang. Iya, kirimin makanan. Kirimin makanan. Kalau kita undang nggak mau, kita kirimin makanan. Enggak apa-apa, terserah. Enggak apa-apa, biarin aja. Kalau dibuang anjing yang makan, udah. Itu aja. Serius, saudara. Orang boleh macam-macam dengan kita. Kalau kita tidak melakukan yang dia macam-macamin itu, ngapain kita pusing? Ya, tapi dia ngomong kemana-mana. Ya biarin. Ngapain ditangkap? Kenapa? Mulut di iya, makanya kuping di kepala kita. Iya. Mau dengar nggak dengar? Iya, suruh kita, makanya itu.
Jadi jangan kalah. Pokoknya ingat, iblis akan buat macam-macam cara untuk ngeracuni hati kita. Oke, satu cara yang bagus yang Paulus tulis. Coba baca 1 Korintus 2 ayat 2. Wah, ini ayat luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 2. Baca bahasa Indonesianya dulu. Ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya. Inggrisnya? Ulangi sebentar, nggak dengar. For I've decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. Amplified sudah belum ketemu? Artinya begini, Sur. Maaf ya, jangan tersinggung. Kita sudah lama tinggal di luar negeri, pasti dengarlah, ya. Dan itu sudah jadi hal yang wajar. Mulut orang Indonesia itu bocor betul. Kan seringkali gitu, bukan kita dengar itu. Mulutnya orang Indonesia ini bocor betul. Suka usil ngurusin orang lain saja. Nah, ayat ini luar biasa. Sebab aku telah memutuskan tidak ingin tahu apa-apa tentang urusan tentang orang lain. Kecuali satu hal. Nah, ini yang penting. Kalau aku tahu orang itu belum tahu Yesus mati untuk dia, itu tugasku untuk memberitahukan. Yang lain no way, nggak urusanku. Ada yang bilang, oh suka ngutangan yang itu. Wah itu istrinya banyak itu. Wah itu begini. Stop, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bisa hidup seperti itu, hati kita bersih. Betul nggak, Sir? Hati kita bersih. Maka itu selalu periksa. Kita ini kalau ngulang-ngulangin omongan itu tentang apa? Kita jadi jahat kalau kita cerita yang dulu, yang dulu, yang dulu. Mana cerita yang baru? Yang dulu terus. Berarti hati kita masih pahit dengan yang dulu. Maka itu ini istilah saja ya, jangan tersinggung. Istilah. Kenapa firman Tuhan yang kita dengar setiap kali kebaktian, entah itu minggu di gereja, entah itu ada kebaktian di keluarga, entah itu ada acara rohani apa, ada khotbah, kita tuh gampang lupa. Firman Tuhan kok gampang lupa, tapi firman mama mertua kok ingat terus. Ngerti istilahnya, ngerti gak sekarang? Ya udah. Mama mertua. Firman tuh kan orang ngomong firman juga. Kenapa ingat terus? Kenapa defisit ya? Kenapa? Jadi budaknya mertua. Nyebokin segala barang anjing aku yang ngurusin 6 tahun. Hebat, menantu hebat. Mana? Ayo jujur. Firman siapa yang kita gampang ingat? Firman tetangga lebih gampang diingat. Saudara, karena hati kita kotor. Hati kita nggak beres. Maka cuma satu kuncinya. Ampuni. Oh nggak amin? Amin. Ampuni. Aminnya kok nggak enak gitu. Amin. Ampuni. Karena kalau kita gampang mengampuni, hati itu bersih, saudara. Amin. Hati itu bersih. Ya, itu urusanmu lah. Aku tetap baik. Awas. Tolong baca ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Harus takut ini. Kalau hari-hari ini saudara di Australia, makin ngeri, bukan pembunuhan-pembunuhan. Di Amerika, beberapa waktu terakhir penembakan dengan orang bunuh orang enak sekali. Di Australia juga begitu. Nah, ayo baca ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ayo, siapa mau baca? Silakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ngeri. Jadi kalau saudara selama ini nggak pernah jadi pembunuh yang langsung, ternyata firman ini memberi sebuah hukum. Kalau hukum dunia, membunuh itu yang menghilangkan nyawa orang.
Tapi surga tidak. Benci saudaranya saja itu sudah pembunuh manusia. Kira-kira banyak pembunuh nggak di sini? Saya cuma tanya saja. Kira-kira banyak pembunuh nggak di sini? Loh, saya tanya kok diam saja. Kan nggak tentang saudara, ini saya umum. Kira-kira banyak pembunuh nggak di sini? Banyak. Oke. Mungkin saudara tersinggung. Pak Daniel, saya tuh nggak benci, cuma malas ketemu. Sama. Ya ampun. Nggak benci kok malas ketemu. Ayo jujur. Kecil bukan? Tapi ini yang mengotori hati. Sungguh saudara. Ketika banyak gereja sibuk bicara akhir zaman, ini mau kiamat mau apa, aduh jangan ini jauh-jauh dulu, yang hari-hari dulu kita urusin. Betul tidak? Yang tiap-tiap hari ini bagaimana hidup kita ini beres atau tidak. Dari hal-hal kecil. Sungguh. Benci itu sudah membunuh loh di hadapan Tuhan. Ayo. Jujur walaupun saya tahu jawabannya. Sampai umur kita sekian ini. Sempat ngitung gak berapa orang kita pernah benci? Saking banyaknya sampai lupa. Loh, betul tidak? Ayo jujur ya atau tidak? Lupa aja siapa lagi. Bahkan yang kita benci sudah pada mati, saudara. Tapi tanpa sadar kita masih simpan itu. Maka itu cek. Kalau kita ngomong, yang kita ngomongin ini siapa? Ayo jujur. Seringkali kita lebih banyak ngomongin jeleknya orang atau ngomong baiknya orang. Ayo itulah manusia. Ayo jawab. Seringkali kita lebih banyak ngomong baiknya orang atau jeleknya orang. Nah itu manusia. Jeleknya orang lebih banyak kita omongin. Kenapa kita nggak cerita kebaikan? Maka itu tiap kali kita duduk walaupun baru sebentar, ketemu siapa, apa yang kita omongin itu yang kita perhatikan. Supaya hati kita tetap bersih. Amin. Karena dengan hati yang bersih itu terus kehidupan yang mengalir. Hidup itu rileks, nggak tegang. Apapun yang di depan kita nggak usah takut. Tuhan Yesus sudah ada di situ. Amin. Jadi kekhawatiran pun hilang. Akhirnya hubungan kita suami istri dengan saudara dengan sahabat semua jadi indah, jadi manis. Pikiran kita jadi tenang juga. Satu ayat lagi. Saya berkesempatan dan mau tanya sesuatu. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Nah, hari ini siapa yang merasa Tuhan itu tidak adil? Tuhan pilih kasih. Ya. Kenapa? Karena kenapa orang lain Tuhan tolong? Aku kenapa tidak? Berapa kali kita berkata begini? Aku ini kurang apa dengan Tuhan? Ayo perang ungkit-ungkit. Aku ini rajin perpuluhan. Aku ini rajin berdoa. Aku ini aktif melayani. Kenapa aku begini? Kenapa? Kenapa Tuhan? Oke? Kalau saudara pernah bertanya seperti itu, kenapa Tuhan nggak mendengar doaku? Kenapa? Atau mungkin ada teman-teman kita yang berbuat seperti itu. Hari ini kita ketemu jawaban. Ternyata menurut Mazmur 73 ayat 1, Papa tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Kecuali satu hal. Baca ayat itu. Ya, yang kuat suaranya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya. Tulus hatinya, bersih hatinya, baru kebaikan Papa kita bisa alami. Yang berikutnya belum. Truly God is only good to Israel, even to those who are upright and pure in heart. Upright and pure in heart. Yang artinya lurus, upright, nggak belok-belok. Yang hatinya bersih. Jawab pertanyaannya, susah nggak sih jaga hati? Enggak, siapa bilang susah? Betul? Enggak susah jaga hati, ya tadi itu. Jangan lihat yang khawatir, jangan dimasukkan. Jengkel jangan dimasukkan. Ada percabulan jangan dimasukkan. Baru yang lain-lain kita perhatikan. Udah cuma gitu saja. Gampang. Pasti kita sehat. Amin. Pasti ada sukacita dalam hidup kita. Ingat, tulang gak akan kering.
Ingat itu, sumsumnya, pabrik darahnya luar biasa. Oke? Jadi, kalau ada yang merasa Tuhan pilih kasih, jangan salahkan Tuhan, periksa dulu. Pasti hatiku lagi kotor, lagi nggak lurus ini. Yang terakhir, Matius 6:24. Nah, di antara banyak masalah-masalah yang manusia hadapi, ternyata masalah terbesar itu gara-gara uang. 6:24, betul tidak, saudara? Masalah terbesar di negara mana saja itu gara-gara uang. Lihat, apa susahnya PBB dan semua kepala negara di dunia menghentikan perang di dunia? Itu nggak susah. Siapa pernah punya ide? Saya punya ide itu dari tahun 80-an yang lalu. Ya, cuma kan saya nggak didengar oleh mereka. Siapa saya kalau mau ngomong? Apa idenya? Dari tahun 80 saya sudah khotbahkan ini. Aduh, apa susahnya kalian-kalian itu untuk menghentikan perang? Ide apa? Siapa pernah punya ide? Gampang. Masa nggak pernah mikir? Tutup pabrik senjata itu. Loh, coba jawab iya atau tidak? Loh, apa susahnya nutup pabrik senjata? Kenapa jadi susah? Loh, ayo. Nah, karena untung, karena uang lagi. Jatuh manusia itu gara-gara duit itu tadi. Begitu pula drug, narkoba bisa begitu. Karena ada duitnya di situ. Jadi betul Tuhan Yesus berkata ini. Coba baca Matius 6:24. Ini yang kita perlu jaga. Kita perlu duit dalam hidup. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu uang. Kamu nggak bisa mempunyai dua tuan. Harus milih siapa master kita. Nah, ini repotnya, saudara. Kita ini butuh hidup. Betul nggak? Hidup butuh uang. Orang mati aja nggak gratis kok. Siapa pernah tahu yang terakhir ada orang meninggal di Australia? Paling murah itu berapa ribu? 3.000 itu paling murah. Nggak bisa. Ada yang 8.000. Bayangin, mati aja nggak gratis apalagi hidup. Ini fakta. Tapi kita tidak boleh menjadikan dia Tuhan. Tahu arti kata Tuhan? Menyembah. Tahu arti kata menyembah? Menghormati. Ayo jujur. Selama uang itu masih di dompet, dia baik. Kalau uang sepindah ke hati jadi jahat, saudara. Ngerti nggak kata-kata itu? Maka itu, walaupun kita perlu uang untuk hidup, jangan uang jadi segala-galanya. Jangan. Uang itu jahat. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, masih ingat? Satu-satunya kelompok manusia yang disebut Yesus susah masuk surga itu siapa? Orang kaya. Maka itu jangan pingin kaya susah masuk surga. Kenapa? Ini logika anak-anak. Anak-anak tanya, Om, kenapa orang kaya susah masuk surga? Aduh, senangkan bagaimana ini anak-anak ini? Maka itu senang kumpul anak-anak. Jadi buat saya, anak-anak itu dosen saya. Akhirnya saya bilang, oke, minggu depan Om jawab. Berarti saya minggu ini harus belajar. Karena minggu depan ada ujian dari dosen-dosen kecil tadi itu. Aduh, kenapa ini orang kaya sama masuk surga? Kenapa Tuhan? Nah, Tuhan berikan logika. Ayo, ini pakai istilah zaman dulu pun zaman sekarang sama. Yang disebut harta, value-nya, nilainya, itu berat atau ringan. Kalau kita dengar kata uang, apalagi zaman dulu, kan semua pakai logam, style dulu zaman Tiongkok kuno, ya enggak. Itu semua kan dari perak, dari emas. Ayo, harta itu berat atau ringan? Betul? Enggak ada harta ringan, saudara. Maka itu orang Kristen yang keberatan harta, susah terbangnya. Gampang bukan itu logika anak-anak? Oh, betul juga. Maka itu kalau pendeta khotbah, saudara diberkati suatu jadi kaya, untung buat orang banyak masuk neraka itu. Kaya, sukses, hati-hati. Keberatan harta. Tadi waktu Daniel milih pujian, how great is our God, saya senyum. Kenapa? Satu kali waktu saya ngajar sekolah minggu, tahu mereka itu tanya, Om, apa itu artinya Tuhan Maha Kuasa? Nah, lu gimana nerangkan ini? Anak kecil-kecil, Tuhan Maha Kuasa, bagaimana? Nah, maka itu saya selalu bilang, minggu depan Om jawab. Minggu itu saya belajar, cari jawaban. Saya tanya teman-teman saya guru sekolah minggu, pernah nggak kalian ditanya oleh murid-muridmu, apa itu Tuhan Maha Kuasa? Enggak. Malah saya diajak, maka itu kalau ngomong hati-hati sama anak-anak itu. Mereka itu kritis. Aduh, gimana ini saya harus belajar. Menarik, saudara.
Sudah hari Kamis itu, mau hari Minggu lagi tuh kan saya guru Sunday School. Bagaimana ini? Jumat Tuhan dapat ide. Saya suruh beli globe bola dunia itu. Saya pikir untuk apa? Papa saya tanya. Dia terangkan. Wih, saya dapat berkat yang luar biasa. Saya berkata saya pasti lulus minggu depan ujian ini oleh dosen-dosen itu tadi. Jadi waktu saya masuk ke kelas mereka, bola dunia saya taruhkan di tengah. Anak-anak saya suruh ngelilingi semua. Oke, kalian lihat. Kalian tahu dunia ini bulat? Percaya? Oh iya. Oke. Walaupun nggak tahu, pokoknya percaya itu dunia itu bulat. Harus ada yang tahu nggak dunia bulat di antara kita? Ada yang tahu tidak? Enggak, kita nggak pernah tahu. Tapi kita percaya. Oke. Nah, dunia bulat. Kalian lihat. Berapa persen daratan, berapa persen air? Ayo, berapa persen? Nggak tahu ya, gimana ini, ayo. Berapa persen? 30% darat, 70% laut. Air. Saya tanya lagi pada mereka. Diputar tidak? Ya. Ayo, kok nggak muncrat airnya? Mata anak-anak, oh iya ya. Ayo kalian putar. Kan ini biru-biru kan air semua yang biru ini. Setelah di situ saya lihat mata mereka. Wih, luar biasa. Yang lebih hebat lagi, waktu itu saya ngajarin, saya belum ke Australia. Saya pertama ke Australia tahun 85. Langsung ke Melbourne itu, saudara. Nah, kalian lihat, Indonesia di mana? Ayo. Di mana Indonesia? Ya, dari bulatan itu di mananya? Tengah. Jadi sebetulnya kalau kita lagi di Indonesia, berdiri kita itu seperti apa? Lo coba mikir. Loh. Iya. Iya dong. Begini berdirinya kan di tengah bulatan. Yang Australia lebih celaka di bawah. Hebat. Kok nggak pusing? Diputar lagi. Kok nggak lepas ini orang-orang? Oh iya, anak-anak mikir. Saya diberkati juga gara-gara soal ujian itu. Itulah Tuhan itu, how great is our. Maka itu kalau anak-anak saudara tanya apa saja, minta Roh Kudus memberikan hikmat. Supaya kita bisa jawab dosen-dosen kecil itu. Maka itu kalau ada orang tua suka berkelahi dengan anaknya, nggak akan lulus jadi mahasiswa abadi itu nanti. Karena berani sama dosen itu kan kurang ajar. Loh serius, saya itu saya ngajar begitu, hormati anak-anak. Maka itu 2 hari ini, saya ini jadi opas, tahu ya bahasa Belanda opas, ngurusi 3 anak kecil-kecil. 2 hari ini, tadi saya ngajak naik tram, muter dari Flinders sampai balik ke Flinders lagi. Karena ada teman dari Sydney, suami istri. Nah, si istri dapat kerjaan di sini. Lah mereka tahu saya di sini. Kalau saya di Sydney pasti nginep dengan mereka. Yaudah, karena mereka tahu saya ini sayang dengan anak-anak. Saya urus mereka. 2 hari ini jalan dengan 3 kecil-kecil. Luar biasa Tuhan. Sungguh menyenangkan. Karena kalau saya kumpul mereka, saudara, saya bisa belajar. Besok 3 anak itu harus saya ajak ke tempatnya Ibu Iin. Karena papa mamanya kerja. Dan kalau di Sydney mereka sering ikut saya kebaktian. Karena mereka bisa diam. Saya senang kumpul dengan anak-anak sampai hari ini. Oke, maka itu kalau ada yang nggak lulus-lulus punya anak, saya harus punya anak lagi. Soal lulus, dosennya tambah lagi 1. 3 kurang, jadi 5. Ayo, yang 1 kurang, tambah 3. Oke, karena mereka adalah dosen-dosen kita. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Ya, benar, yang mau tanya. Ya, ada 2 pertanyaan tadi. Wih, banyak sekali. The question, one is about yang tadi deceitful heart dari Jeremiah 17, nah gitu ya. At the same time, yang Ezekiel 36 itu Tuhan memberikan hati yang baru dan gitu, clean heart. Itu gimana? Kesannya Jeremiah, kesannya kita tuh fatalitas, punya hati yang licik. Sedangkan Tuhan kasih hati yang baru. Satu-satu dulu ya. Oke, Yesaya 36. Saudara dalam Yesaya 36, saudara boleh catat. Itu ayat 25 dan 26. Tuhan berikan hati yang baru, a clean heart. Yesaya 36 ayat 25 dan 26. Dalam konteksnya, Papa berkata Yesaya 36 ayat 25 dan 26. Dalam konteksnya, Papa memberi janji, kamu mau bertobat atau tidak? Kalau kamu bertobat,
meninggalkan berhala-berhalamu itu, maka aku beri kamu air jernih yang menyucikan kamu. Jadi bukan otomatis bertobat dulu. Nah, Yeremia itu menerangkan itu sifat dasar semua manusia. Betul nggak, Saudara? Semua sifat dasar kita itu memang licik, manusia kok. Betul? Nah, itu jelasannya. Jelasnya Miriam? Yang kedua soal praktikalitasnya menjaga hati itu, apakah dengan kita mengalihkan perhatian kita ke orang ke satu lain, atau sifatnya kita berdoa misalnya dan menghadapi sesuatu, Tuhan berikan saya damai sejahtera supaya saya nggak terganggu dalam. Contohnya apa? Contoh konkret ya supaya bisa. Misalnya ada yang orang ngomongin kita misalnya aja. Apakah kita mau fokusnya oke, mari kita bicarain yang baik-baik aja, atau kita mengalihkan pembicaraan, atau kita ngadapin situasi itu dengan bilang, oh Tuhan, saya merasa orang ini ngomongnya ngawur atau sifatnya memfitnah gitu. Berikan saya damai sejahtera. Gimana? Ya. Oke. Begitu kita mendengar ada orang ngomong tentang kita, yang pertama kita cek, benar nggak dia ngomong? Kita bisa salah loh, saudara. Loh, betul nggak? Kita bisa salah tidak? Nah, orang Jawa punya falsafah bagus. Siapapun orang itu, ini orang Jawa ya, pepatah Jawa. Siapapun orang itu, dia nggak akan pernah bisa lihat punggungnya sendiri. Coba, ngerti nggak artinya? Maka itu di punggung kita ada apa yang ngelihat orang lain. Nah, ketika kita salah, kita mungkin bisa nggak tahu, orang lain yang tahu. Jadi ketika ada orang ngomongin kita, terima positifnya dulu. Langsung periksa, jangan marah dulu. Jangan-jangan aku pernah salah, cuma aku nggak tahu. Nah, begitu kita tenang sejenak setelah mendengar pernyataan fitnah itu, periksa. Oh, ternyata nggak begitu. Nggak usah ditanggapi. Nggak usah mengalihkan perhatian ke yang lain. Memang kamu nggak salah kok. Biarin aja dia ngomong terus. Waktu akan membuktikan. Jadi jangan buang-buang waktu ngurusin yang nggak bener. Gobloknya kita, kalau fitnah itu yang kita sadar aku nggak buat itu, terus kita urus, ngapain? Rugi, betul tidak? Hati kita jadi kotor, waktu kita jadi habis. Biaya telepon naik, karena mesti nelfonin orang. Betul nggak? Karena nelfonin orang, ngapain buang-buang duit? Oke? Ada lagi? Ya. Ini lagi kejadian yang saya udah dekat sama teman, saya udah bantu dia kan, pada yang udah pernah dengar. Terus gitu sekarang udah jauh kan. Pada suatu pagi, kemarin pagi, saya tuh dapat ayat dalam Bible, nggak tahu ya, suddenly kepikir gitu. Kalau kamu cekcok suami istri atau dengan kawan sesamamu ya gitu, jangan sampai menunggu matahari terbenam. Jadi saya harus bagaimana? Ya ampuni. Ampuninya bagaimana? Ya. Ampuni udah bagaimana? Harus saya ketemukan itu orang. Ketemukan mau bereskan atau tidak? Enggak. Kalau kita sudah ngampuni, kita nggak perlu beres. Nggak perlu. Yang penting hati kita sudah bersih. Kalau ketemu dia, kita nggak melengos. Kalau ketemu dia, kita nggak alih jalan. Tidak. Tetap ketemu, ya apa kabar? Ayo kita makan. Itu. Tapi saya ngejerit. Saya bilang kenapa saya dapat itu? Jangan sampai matahari terbenam. Iya. Dibereskan kan. Tuhan, ini udah berapa bulan kok nggak beres-beres? Dia nggak negor saya pergi mana? Sampai nanya, Sanas bagaimana ya? Satu hari saya nangis terus, bagaimana ini, bagaimana? Nah, sekarang udah saya kalau sudah ngampuni ya sudah. Oke. Ada lagi? Siap jaga hati? Ya harus jaga hati. Ada? Wah indah saudara, kalau kita bisa jaga hati kita, hidup itu tenang dan menyenangkan sekali. Sehat betul-betul. Metabolisme tubuh kita itu jadi jernih, jadi enak. Oke, surga turun ke dunia kalau begitu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan belajar tentang hati, saudara. Kalau saudara bisa bahasa Mandarin, ya, maka orang Tionghoa bahasa Mandarin itu selalu menunjukkan sin, hati itu. Itu pusat kehidupan. Saya dalam banyak baca buku apa saja begitu, beda sekali orang Barat dan orang yang bisa bahasa Mandarin. Asia sebagian, tapi nggak semuanya. Tapi betul-betul orang Tionghoa itu bahasa Mandarin itu apa saja yang dibahas itu pasti bicara tentang hati.
Dan di situ Alkitab itu jelas sekali. Hati itu pusatnya kehidupan. Ya, dunia itu mengakui betul. Nah, maka itu Papa di surga selalu minta kepada kita untuk kita jaga hati kita.